Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, Bang Adian, jadi kepentingan elit atau kepentingan elit, kalau dari PKS melihatnya ini lebih untuk kepentingan elit ya, reshuffle-nya daripada kepentingan rakyat. PKS bilang gitu, ya biarin aja nggak apa-apa. Yang kita yakini bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu evaluasi dilakukan oleh rakyat, tingkat kepuasannya masih bagus. Bukan evaluasi per partai ya, apalagi partai yang di luar pemerintahan. Tapi rakyat evaluasinya tingkat kepuasannya masih bagus. Kemudian kita nanti akan evaluasi di akhir periode pemerintahan presiden per 5 tahun tentang apa saja yang sudah dikerjakan dan sebagainya. Dan saya pikir bahwa kalau kita katakan bahwa hakim tertinggi adalah rakyat, tingkat kepuasan itu parameternya. Bukan yang dibilang PKS. Karena PKS ini memang suka aneh kalau menurut saya. Dia kalah dulu waktu Partai Keadilan. Hasil evaluasinya ditambah sejahtera. Oke, kemudian dia kalah lagi. Bang Adian ini pecinta PKS sepertinya. Iya, dia kalah lagi. Hasil evaluasinya ganti warna sama dengan kontroversi. Jadi ya apa? Jadi beda evaluasi dan keputusan Jadi tema kita ya. Evaluasi dan kesimpulan dan langkah yang diambil hasil evaluasi antara PKS dengan Pak Jokowi memang beda. Kalau Pak Jokowi seperti PKS dia ganti warna, dia tambah nama gitu loh. Enggak, hasil evaluasi Pak Jokowi ganti menteri. Ganti, ambil lagi yang baru, ganti. Bukan ganti warna, bukan ganti nama. Terima kasih. Saya anggap pernyataan Bang Adian sebagai rasa cinta kepada PKS. Terima kasih Bang Adian. Kalau Demokrat sebagai yang sudah berpengalaman juga ya, melihat ini sisa 2 tahun, masih bisakah para menteri terutama yang baru-baru ini berbuat banyak? Sementara 2024 sudah dekat. Ya, kalau kami melihatnya begini, ya. Semua ini lagi-lagi kita tergantung pada Pak Jokowi gitu. Karena lagi-lagi ya pemimpin kabinet ini adalah Pak Jokowi. Jadi pada saat misalnya beliau katakanlah mempersilahkan para menterinya, ya bolehlah kalau mau sambil kampanye atau berupaya buat bisa jadi capres, elektabilitasnya bisa dinaikkan gitu kan. Ya itu lain gitu dengan misalnya beliau menegur tolong kalian fokus. Jangan ada yang genit-genit, jangan ada yang centil-centil, apalagi pakai fasilitas negara buat jualan diri atau meningkatkan elektabilitas gitu. Nah ini kan pilihan jalan yang silakan nih Pak Jokowi ini akan memilih seperti apa gitu. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah ya tadi menarik sebenarnya bicara mengenai politik kekuasaan. Tadi sempat ada menyinggung bahwa akhirnya semua KIB masuk ke dalam pemerintahan. Yang kami inginkan adalah bahwa ada isu besar sebenarnya yang kita perlu bahas bersama. Yaitu bagaimana terkait kedaulatan partai politik. Kalau katakanlah PAN masuk di kabinet kemudian mendapat kursi menteri sah-sah saja. Tapi yang jadi pertanyaan kan setelah masuk ke dulu bergabung mendukung pemerintah, tidak langsung kemudian mendapatkan katakanlah tadi jatah di kabinet. Maksudnya kedaulatan? Tapi mendadak ketika setelah menyatakan mendukung 3 periode, kemudian bergabung bersama di dalam KIB gitu. Maksudnya Anda melihat ini sudah ada rangkaian skenario atau bagaimana Mas Zaki? Bukan, ini kami kan istilahnya kan menyampaikan saja. Harapannya tentu. Menyampaikan kan ada maksudnya, jadi maksud Anda apa? Harapan kami adalah jangan sampai ada intervensi terhadap kedaulatan parpol. Kedaulatan parpol, katakanlah nih kami kan ingin menentukan calon presiden wakil presiden. Kami kan ingin menentukan calon koalisi kami sama siapa nih gitu. PDIP udah jelas Bang Aden sudah sukses kan, mau sendirian aja bisa mengajukan ya Bang Adian. Oke, balik lagi hubungannya 3 ketum KIB sekarang semuanya jadi menteri apa ya? Nah itu tadi, lagi-lagi setelah membangun KIB, mendadak kemudian dapat menteri, kan ini menjadi pertanyaan juga. Nah harapan kami tentu kan ada, ini ada pengamat yang menyampaikan, bukan saya Bang. Ada pengamat yang menyampaikan. Anda udah menyatakan, Anda ngomong ini. Bener. Jangan bukan saya, tapi Anda barusan ngomong, ya Anda yang ngomong. Ada pengamat yang menyatakan itu, nah kami harapannya adalah tidak ada intervensi. Nah kan nanti Bang Saleh menjawab. Bang Saleh silakan nanti menjawab setelah saya selesai Bang. Jadi begini, saya lihat ada beberapa argumen yang saya kira lanjutkan dulu. Disampaikan tidak benar. Saya lanjutkan dulu Bang. Jadi keluar dari konteks dia. Nah, saya lanjutkan dulu Bang. Intinya adalah jangan sampai reshuffle ini sebagai suatu politik tekanan gitu. Politik tekanan. Siapa yang menekan siapa ya? Ya pemilik kekuasaan tentunya. Kalau kami melihatnya seperti itu. Presiden Jokowi maksud Anda? Ya yang memiliki kekuasaan beliau gitu.
Nah, ini yang kami lihat ya, bahwa janganlah kemudian ini menjadi salah satu bagian dari politik Oke, tekanan saya jawab dulu. kepada partai politik. Ya, Jangan nggak hanya PAN, tapi karena semua. makin banyak ngawur gitu loh. Bukan, Jadi belum selesai. sana kemari Ya, makin oke. Belum selesai, Bang Bang. Saleh Belum sebentar. selesai. Jadi yang ngawur yang mana? Yang ngawur yang mana? Satu, Ya. dia tadi mengatakan bahwa ini kelihatannya orang-orang yang bergabung di sana menggunakan kekuasaannya untuk mengkampanyekan orang diri sendiri atau partai politiknya. Saya tanya, ya dia kan Anda sebentar dulu. Apa masa periode pertama Presiden SBY dia tidak menggunakan kuasanya untuk memperbanyak kursinya di parlemen? Saya tanya. Coba renungkan lagi, ingat-ingat apa yang terjadi. Jawabannya iya. Ya toh? Dan drastis loh kenaikan kursinya pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, tadi ngomongnya itu kita ditekan. Enggak ada independensi kami. Siapa yang bilang? Itu kan tafsir Oke. Anda. Oke. Dari mana Anda mengatakan kami ditekan oleh siapapun? Ini soal capres-cawapres. Katanya kita sudah katakanlah sudah digiring untuk mendukung seseorang. Saya ini ketua fraksi. Baik. PAN, ya, DPR RI. Enggak ada satupun atau menggiring seperti itu. Dan saya ikut ya beberapa proses di situ. Sampai hari ini enggak ada. Independensi kita jelas. Kemudian di DPR itu bisa dicek track recordnya. Saya termasuk orang yang paling keras mengkritik sama seperti Pak Adi. Baik. Bang Saleh. Kebijakan pemerintah yang Oke. tidak benar itu tetap kita kritik walaupun kita di dalam. Oke, kita sudah dengar Independensi yang penjelasan. Mana Anda yang bilang meragukan dengan kita? Kita sudah dengar Nggak ada. penjelasan PAN, boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Dan masih banyak sebetulnya ya. Tapi Oke. yang tidak tepat itu. Sudah dijawab, sekarang Iya. kita dengarkan analisa politiknya Mas Toto. Ada hubungannya nggak sih 3 ketum KIB sekarang semuanya jadi menteri, kemudian sekarang seperti yang dijelaskan Bang Saleh tadi dan juga Mas Zaky, memangnya ada hubungannya dengan reshuffle kali ini dan dampaknya ke 2024? Iya, sulit ya langsung menerka berspekulasi tentang apa yang bisa dikaitkan dengan 2024. Calonnya misalnya kalau dituduh KIB sampai sekarang nggak jelas. Apakah itu Ganjar, sudah bisa pasti kalau dalam konteks keinginan Jokowi itu kan tafsir yang tidak pernah secara eksplisit keluar. Tapi yang saya ingin katakan adalah ada problem yang sepertinya diakui oleh para orang-orang di sini, tapi kemudian saling mencari justifikasi. Problem tadi anomali secara ketatanegaraan, sistem presidensial yang seharusnya kita bicara zakon kabinet, tapi kita sepakat sistem pemilu kita siapapun presidennya, itu pasti bagi-bagi kursi kekuasaan. Itu fakta empiris terjadi pada Pak SBY jilid 1-2, Pak Jokowi jilid 1-2. Tapi kan seharusnya ada beberapa hal yang bisa dipelajari kalau mengulang pola yang sama. Pak SBY ada kemiripan. Periode kedua koalisinya makin gemuk. Saya ingat sekali 75,34% kekuatan, bahkan diberikan nama setgap. Koalisi yang seakan-akan permanen. Ada sekretariat setgap. Ada pola yang mirip lagi sampai secara teknis. Pak SBY di 2012 melakukan reshuffle, beberapa hari sebelumnya mengumpulkan terlebih dahulu ketua umum. Seakan-akan ini sebuah kesepakatan bersama yang bisa dibanggakan. Kalau kita bicara secara sistem presidensial, itu tidak bisa dibanggakan. Sayangnya itu diulangi lagi oleh Jokowi kemarin. Apa yang kemudian menjadi bukti bahwa koalisi gemuk bisa menjamin stabilitas politik. Kita belum bicara kinerja. Fakta empiris sejarah juga ternyata itu tidak menjamin. Hak angket senturi terjadi, Baik. hak angket mafia pajak terjadi. Salah satunya PKS yang dianggap bandel saat itu. Itu yang menurut saya jadi menarik, kok Jokowi mengulang pola yang sama ketika sebetulnya Pak SBY itu mengalami kesalahan yang serupa. Nah, di situ yang menurut saya menjadi pertanyaan, kalau Pak Jokowi kemarin mengartikan peristiwa politik kemarin sebagai sebuah tujuan, menurut saya berbahaya karena sudah ada fakta empiris bahwa sebatas membangun stabilitas politik dengan koalisi Tambun tidak menjamin stabilitas politik sendiri, bahkan berpotensi menghambat kinerja. Baik. Jadi saya sih berharap reshuffle yang sungguhnya bukan kemarin. Episode membangun konsolidasi politik sudah selesai, Baik. kekuatan di atas 80%. Setelah ini Jokowi bicara tanpa beban, termasuk reshuffle betul-betul harus bicara terkait dengan kinerja. Oke. Bang Adian silakan ditanggapi nanti apakah koalisi gemuk itu bisa betul-betul menjamin stabilitas politik atau tidak atau justru menghambat kinerja. Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi pemirsa.